Selamat pagi, sahabat PKLU di mana saja berada. Kita berjumpa kembali dalam program SPMAB, saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama pada hari ini, pagi ini, 18 April 2025. Bertemu kembali dengan saya, Leri Sompotan, anggota Dewan PKLU dan berjemaat di GPIB Gibeon, Jakarta Selatan. Sebelum kita lanjut untuk membaca Alkitab dan mendengarkan renungan dari SBU, mari kita memuji Tuhan. Ingatkah kau ikut Tuhan, pikul salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Sahabat PKLU sekalian, mari kita satu di dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kita semua anggota PKLU di mana saja berada boleh bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan roh Tuhan yang kudus sehingga kami boleh mengerti akan firman yang kami baca dan kami dengar, bahkan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah naikkan doa ini. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca Alkitab dari Injil Markus, pasal yang ke-15, ayat 20b sampai dengan 32. Firman Tuhan menyatakan, mereka lalu membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Lalu mereka menyalibkan dia dan membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Waktu itu jam 9 pagi ketika mereka menyalibkan dia. Alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja Orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Dengan demikian digenapi nas Alkitab yang berbunyi, ia terhitung di antara orang-orang jahat. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat
mengolok-olok dia, dan berkata di antara mereka sendiri, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Biarlah Mesias Raja Israel itu turun dari salib sekarang, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama dia mencela dia juga. Demikianlah firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Sahabat PKLU sekalian, kita akan masuk di dalam membaca renungan dari Sabda Bina Umat. Renungan dari Sabda Bina Umat mengambil judul Siap Sedia Menanggung Derita. Penekanannya pada ayat 23 yang menyatakan mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolak. Emil Dorian berkata, hanya orang yang kuat yang tahu bagaimana mengatur penderitaan mereka untuk menahan rasa sakit yang paling diperlukan saja. Pernyataan ini berangkat dari realita bahwa tidak semua pribadi siap dan sedia untuk menghadapi penderitaan yang hadir dalam hidupnya. Siap dan sedia merupakan dua kata yang dapat ditemukan dalam pribadi Yesus saat membaca narasi. Kesiapan dan kesediaan pribadi Yesus dalam menghadapi penderitaan terlihat jelas ketika diungkapkan minuman anggur bercampur mur diberikan kepada Yesus, yaitu ayat 23. Minuman ini pahit dan memiliki efek seperti obat bius. Bila Yesus meminumnya, maka ia akan seperti dibius dan sakit yang dirasakannya akan berkurang. Yesus menolak meminumnya. Penolakan Yesus membuktikan ia siap menerima segala jenis derita demi karya keselamatan Allah. Yesus sadar ketika ia menolak meminumnya, ia akan sangat menderita akibat luka di seluruh tubuhnya, namun semua diterimanya dengan rela. Sungguh Yesus siap dan sedia menanggung semua derita demi keselamatan kita. Selain itu, kesiapan dan kesediaan pribadi Yesus dalam menghadapi penderitaan juga terlihat ketika Markus menggambarkan cela dan hina yang Yesus hadapi di ayat 27 dan sampai 32. Mulai dari posisi Yesus yang ditempatkan di tengah dua orang penyamun sampai dengan ejekan dan hujatan yang dilontarkan oleh mereka yang lewat, para imam kepala dan ahli Taurat, bahkan kedua orang yang disalib bersamanya. Dalam situasi ini, tidak ada reaksi apapun dari Yesus. Tidak ada pembelaan, tidak ada ujaran kebencian, apalagi upaya melawan dengan kuasa yang dimilikinya. Diterima semuanya dalam diam. Yesus siap dan sedia menanggung semua hinaan. Satu pertanyaan refleksi. Apakah kita siap dan sedia menjalani gumul juang saat mengikuti Yesus dan kehendaknya? Kadang kita tidak siap, apalagi sedia untuk menerima konsekuensi dari kesetiaan pada perintah dan kehendak Tuhan. Penghayatan kematian Yesus hari ini mengajak kita untuk siap dan sedia pikul salib dan serta mengikutnya kemanapun ia menuntun.
Demikianlah renungan dari SBU pada pagi hari ini. Haruslah kau sangkal diriku salib di godaan dunia ini ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Sahabat PKLU sekalian, mari kita satu di dalam doa penutup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan, di mana pagi hari ini kami juga boleh merasakan betapa menderitanya Tuhan pada saat itu. Tetapi Tuhan selalu siap dan sedia untuk menjalani semua itu. Tuhan tolonglah kami untuk teguhkan hati kami, sehingga kami juga siap dan sedia pikul salib. Bahkan kami taat dan setia pada kehendak Tuhan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang di sorga, di dalam doa ini kami tidak lupa mendoakan fungsionaris Majelis Sinode bersama keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, berikan kekuatan, kesehatan, bahkan roh hikmat bijaksana. Bapa yang di sorga, kami juga mau berdoa untuk sahabat-sahabat PKLU di mana saja mereka berada di dalam pergumulan mereka masing-masing. Pergumulan sukacita, pergumulan duka cita, biarlah Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kuatkanlah mereka di dalam menghadapi semua pergumulan yang harus mereka hadapi. Kami juga mau berdoa untuk semua sahabat PKLU yang pada pagi hari ini akan mengambil bagian di dalam meja perjamuan di jemaat masing-masing. Tuhan tolong siapkanlah hati dan biarlah boleh mengikuti perjamuan kudus dengan penuh hikmat dan sukacita. Bapa yang di sorga, kami tidak lupa berdoa juga untuk rekan-rekan, bahkan sahabat-sahabat PKLU yang juga mungkin mempersiapkan diri sebagai panitia atau paduan suara untuk merayakan Paskah di hari Minggu yang akan datang. Tuhan tolong berikan senantiasa kami semua kekuatan, kesehatan, dan sukacita di dalam melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah naikkan doa ini. Amin. Demikianlah sahabat PKLU di mana saja berada, selamat pagi, selamat menjalani hari ini bersama umat di jemaat masing-masing untuk menghayati kematian Tuhan di dalam mengikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.